Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. I hope all of you are fine today. Okay, this is our third lesson. This is our third meeting. Today we are going to study about expression of thanking. And after these expressions, we also study about expressing apologizing. But the first one, we will to study about expression of thanking first. Oke anak-anak sekalian, ini adalah pertemuan ketiga kita. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai ungkapan terima kasih. Nanti ada ungkapan terima kasih, ada responnya. Kemudian sesudah itu kita akan mempelajari tentang ungkapan meminta maaf. Meminta maaf itu adalah apologizing, berterima kasih itu adalah thanking. Baiklah anak-anak sekalian, oke my students. Misalnya ini bukan yang pertama juga, agak-agak sering sih bagi anak-anak mendengarkan ini. Misalnya yang mana sih mem? Contoh dari expressing of thanking itu, misalnya ada kan yang ngomong thank you, misalnya kan seperti itu, terima kasih ya. Atau ada juga ada yang ngomong thanks, atau thank you for your helping. Apa itu misalnya thank you for your helping itu nanti bisa dicampur dengan kalimat yang lain. Kalau di sini kan ada misalnya dibuatnya itu thank you for your helping me bring these books. Itu bisa kau ganti itu nanti. Thank you for helping me to do my homework. Misalnya situ atau bisa thank you very much, thanks a lot, many thanks. Itu adalah contoh dari ungkapan terima kasih. Kalau seseorang mengucapkan ungkapan terima kasih seperti itu kepada kita, pastilah kita yang sebagai lawan berbicaranya ada respon dari kita. Misalnya seseorang mengatakan thank you. Nah, nanti jawaban kita adalah you are welcome. You are welcome itu artinya adalah sama-sama. Nanti kalau kau lihat di kamus, apa sih bahasa Inggris sama-sama? Oh, kalau sama itu adalah same. Oh, Indo ini kan sama-sama. Jadi kau pikir nanti, ya udahlah aku buat by same. Salah itu anak-anak ya. Bukan same, tetapi adalah you are welcome. Oke, selain dari you are welcome, anak-anak bisa juga menggunakan kata don't mention it. Kalau misalnya kita ya, misalnya lagi cerita-cerita dengan kawan-kawan kita, wih makasih ya sudah nolong aku kemarin, biasa baik, kan biasa seperti itu anak-anak ya. Itulah pengerti dari don't mention it, tidak usah diucapkan terima kasih lah, ada apa-apa kecil baik. Nah, kan biasanya itu kan anak-anak kecil rasanya itu nak terima kasih nih ya. Nah itulah yang disebut dengan don't mention it. Kemudian that's all right, saya thank you very much, that's all right. Bisa kau gunakan itu nak, bukan harus you are welcome, don't mention it. Itu banyak pilihannya nak. You are welcome bisa, don't mention it bisa, that's all right bisa, it's my pleasure bisa, not at all bisa, I'm glad you like it. Misalnya seperti itu, terserah anak-anak milih yang mana. Yang penting anak-anak bisa tahu, oh kalau thanking, contohnya misalnya thank you, berarti responnya adalah you are welcome. Atau misalnya ada orang yang mengatakan thank you so much, atau thank you very much, bisa juga kau gunakan don't mention it. Okay? Any question, my students? I think it's enough for expression of thanking. Okay, now we see the example of dialogue using expressing thanking. Oke, anak-anak, bisa dilihat contohnya dari dialog yang menggunakan ungkapan terima kasih. Remember, when we study about expressions of greeting, Mem pernah ngomong, I have ever told you that expressions is used to communicate or to make a dialogue. Pernah memomongkan, kalau anak-anak masih ingat, expression itu gunanya adalah untuk dialog. Makanya ini adalah contoh dialog yang menggunakan ungkapan terima kasih. Lihat, anak-anak bisa lihat, di situ ada dialog antara Haris dengan Didin. Oke, Haris ngomong ya, Didin, can you close the door please? Didin bisa tutup pintunya, tolong tutup pintunya, misalnya seperti itu kan. Oke, apa yang jawab Didin di situ? Yes, of course, ya bisa, tentu bisa katanya.
Misalnya si Didin itu kan berarti mau menutup pintu. Apa jawaban si Haris? Ketika seseorang, when someone likes to do what we ask them doing, misalnya ketika kita menyuruh seseorang dan dia mau mengerjakan apa yang kita suruh itu, kita lebih bagus biasakanlah anak-anak mengucapkan terima kasih. Orang barat itu suka mengucapkan terima kasih lah, nak. Makasih ya, thank you. Nah, itu biasa baik mereka mengucapkan kata thank you tuh. Lihat apa jawaban Haris di situ. Thank you, Didin. So, what is the response of Didin? You are welcome. Sama-sama. Itu adalah contoh dari penggunaan expressions of thanking in a short dialogue. Okay, my students. Ini misalnya mem kasih kau situasi. I give you the situation. Misalnya kalau kita langsung ya, pertemuan langsung, biasanya mem itu akan give you a situation and then mem akan I will ask you to create a short dialogue based on the situation given. Biasanya kalau misalnya temu langsung itu, mem pasti suruh buatlah dialog pendek dengan menggunakan ungkapan terima kasih berdasarkan situasi yang sudah ada. Contohnya misalnya di situ, lihat, ini adalah contoh exercise 1. Practice saying thank you and the following situation. Coba katanya di sini buatlah kalimat yang mengucapkan terima kasih berdasarkan situasi berikut ini. Misalnya ya, your friends just help you to do the math problem. Misalnya ada kawanmu yang barusan mengerjakan PR. Misalnya ini antara Hafiz dengan Apipa. Misalnya seperti ini, Apipa minta tolong dengan Hafiz. Okay, my brother, would you like to help me to do my math homework? Tolonglah bantu aku ngerjakan PR aku. Nah, misalnya Hafiznya itu mau mengerjakan. Okay, my sister, my lovely sister, here your book. I will try to help you to do your homework. Nah, karena tadi si brothernya tadi mau mengerjakan, otomatis Apipanya juga harus mengucapkan terima kasih. Misalnya apa? Thank you very much for helping me to do my homework or to do my math homework. Ucapkan terima kasih. So, what is the response of Hafiz? Apa jawaban Hafiz? Hafiz will respond it by using you are welcome, atau don't mention it, atau bisa juga it's my pleasure. Itu adalah contohnya. Okay, my students, now we are going to the fourth expressions. Ini adalah ungkapan yang keempat yang kita pelajari. Yang pertama, just to remind you, the first one greeting, the second one leave taking, the third is expressions of thanking, and now expressions of apologizing. Okay, in the beginning of the meeting, I have said to you expressions of apologizing artinya adalah ungkapan meminta maaf. Misalnya ada sesuatu you do something wrong, jangan sungkan-sungkan untuk mengucapkan minta maaf. Anak-anak sudah sering juga menggunakan ini, sering, bukan hal yang baru lagi, mungkin tidak tanpa kita sadari kita sudah menggunakan bahasa Inggris di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ya, kalau misalnya, masa iya sih kami sudah menggunakan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari. Contohnya anak-anak, sorry. Sering kan kita gunakan kata sorry? Sorry itu artinya maaf. Nah, berarti anak-anak sebenarnya sudah agak biasa dikit-dikit, agak a little familiar with English. Sedikit-sedikit sudah agak biasa dengan bahasa Inggris. Dan kalau bisa dan usahakan bisa menambah vocabulary di dalam berbicara atau menggunakan kalimat itu, berusahalah sedikit-sedikit menggunakan bahasa Inggris. Karena remember, English is used for speaking. Bahasa Inggris itu gunanya adalah untuk berbicara. Okay? We go to our lesson. Expressions of apologizing. Oke, anak-anak bisa lihat contohnya misalnya di situ. I'm sorry. Maaf. Oke? I would like to apologize to you. Saya mau meminta maaf kepadamu.
I'm sorry for coming late. Sure, misalnya di sekolah kan, kalau kita di sekolah misalnya kita bukan daring, kita misalnya melakukan KBM secara langsung, misalnya mem sudah ada, kau baru datang, I'm sorry mem for coming late. Nah, bisa kau buat seperti itu. Atau bisa juga misalnya di sini ada lagi, please forgive me for my mistake. Tolong maafkan aku atas kesalahan aku ya, katanya. Misalnya apa? Misalnya kau tuh misal, tapi jangan sampai terjadi kalau kita sudah KBM ya. Jangan sampai terjadi misalnya ada kawanmu yang tidak mengerjakan PR, ngomong ke mem, udah lupa kan dia, mem, please forgive me for my mistake, I forgot to do my homework. Itu ungkapan untuk meminta maaf. Ada juga yang bisa anak-anak gunakan, I'm really sorry. Oke, I'm really sorry for disturbing you. Saya benar-benar minta maaf telah mengganggumu. Pardon me for coming late. Atau pardon me for not coming on your party. Bisa. Bukan harus itu aja nak ya. Kalimat itu bisa diganti-ganti dengan kalimat yang lain. Depend on the situation. Bukan harus, oh ini cuman pardon me for not coming on your party. Bukan. Pardon me for disturbing you. Bisa juga itu ya. Bukan harus itu diganti dengan kalimat yang lain, boleh itu tuh ya. Misalnya itu kalau ada itu, pardon me for blank 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 blank, itu berarti you use another sentence to complete the dialogue ya. Bukan harus itu nah. Okay. What is the response for the expressions of apologizing? Apa yang harus kita jawab ketika seseorang sudah mengucapkan minta maaf kepada kita? Misalnya I'm sorry. Katanya kan, apa jawaban kita? Never mind. Oh, udah apa-apa, biasa baik. Nah, misalnya kan saya itu kan ya, never mind. Atau that's alright, udah apa-apa. It's okay, udah apa-apa. It doesn't matter, tidak apa-apa. Don't worry, it's okay. Oh, udah apa, udah usah apa-apa, udah apa-apa lah, udah apa-apa, biasa baik. Nah, seperti itu kan ada anak-anak kalau ngomong seperti itu. Misalnya, oh, you broke your friend's glass. Kau mecahkan gelas kawanmu. Apa yang kau ngomongkan? I'm sorry, I have broken your glass. Apa jawaban kawanmu tadi? Ya, dia akan ngomong, it doesn't matter. Atau don't worry, it's okay. Atau never mind. Atau bisa juga, nah, bukan harus ini aja. Nah, ini just the examples. Remember, kalimat yang ungkapan-ungkapan yang ada membagikan itu cuman example. Bisa diganti dengan kalimat yang lain atau ungkapan yang lain. Ada misalnya, I'm sorry, forget it. Lupakan, bye. Itu bisa, nak ya. Oke, bisa kau pilih-pilih kalimat, oh ini menunjukkan minta maaf. Oke, let's see the examples of dialogue using expressions of apologizing. Ayo anak-anak kita lihat contoh dari ungkapan yang menggunakan ungkapan apologizing, dialog yang menggunakan ungkapan apologizing. Yang mem kasih ini cuman contoh. Di LKS anak-anak sekalian ada materi mengenai ungkapan thanking, ada juga apologizing. Bisa dibaca di rumah. Dibaca lagi tuh anak-anak, ini contoh. Masih banyak yang lain, apalagi dialog di situ juga ada. Dibaca, anak-anak kan punya waktu yang banyak sekarang belajar di rumah itu. Jangan don't waste your time to spend nothing. Jangan sampai kau tuh misalnya menghabiskan waktu kau tuh sia-sia aja. Agak-agak misalnya anak-anak sudah bosan main game terus, baca buku. Bosan main HP terus, baca buku. Jangan nanti anak-anak bosan baca buku main HP itu jangan. Ya, jangan saya itu, tapi bosen main HP, baca buku. Saking sebentarnya anak-anak belajar, tapi itu sangat berguna. Jangan sampai main HP terus, nonton terus, gak pernah baca bukunya lagi, cuman ngerjakan PR, ngerjakan e-learning, selesai. Kadang-kadang ada juga di antara anak-anak yang penting selesai. Hilangkanlah kebiasaan itu, yang penting selesai itu, hilangkan itu. Biasakan pula jangan langsung mengerjakan soal CBT. Jangan, itu salah. Target dari sebuah pembelajaran itu, kegiatan mengajar itu bukan nilai anak-anak, tetapi adalah pengetahuan.
Belajar itu ada perubahan, bukan untuk nilai. Jadi biasakanlah memahami materi terlebih dahulu, baru mengerjakan soal. Mem paling tidak suka begitu Mem kita mulai pelajaran sudah langsung ngirim jawaban. Mem kan bisa lihat siapa yang cepet itu. Maksud Mem itu pahamilah dulu materi itu, catatkan dulu, baru mengerjakan CBT, baca dulu. Dan ingat, memang ini nak belajar di rumah, tapi biasakanlah itu mengerjakannya dengan hasil pengetahuan anak-anak sendiri. Jangan bertanya sama mamanya, bertanya sama ayunya, sama kakaknya. Jangan. Itu bertanya kalau kita sudah memang tidak bisa lagi. Tapi kalau yang pertama, usahakan sendiri untuk mengerjakan. Ingat, nilai itu bukan itu target dari sebuah pembelajaran. Ya, oke. Mem harap ada perubahan ya di antara anak-anak. Oke, ya kita lihat contoh dari dialog yang menggunakan ungkapan expressions of apologizing. Ya di situ, Dika wants to borrow English book, but she doesn't get that book. She is talking to the librarian. Dika ingin meminjam buku bahasa Inggris, tetapi dia tidak memperoleh buku itu. Dia berbicara kepada petugas penjaga perpustakaan. Oke. Nama dari librariannya itu adalah Mrs. Titin. May I help you? Bisakah aku membantumu? Apa kata Dika di situ? I want to borrow English book. Aku mau minjam buku bahasa Inggris katanya. Apa kata Mrs. Titin? I'm sorry, your friends borrowed. Maaf katanya temanmu sudah meminjamnya. Apa katakan si Dika di situ? Apa responnya? It's okay. Tidak apa-apa. Thanks a lot for your help. Terima kasih atas bantuannya. Oke, apa di situ jawabannya? You are welcome. Sama-sama. Berarti dalam satu dialog itu, kita bisa lihat ya di situ ada ungkapan terima kasih. Kan ada thank you for your help. Ada responnya. Apa responnya? Iya benar, you are welcome. Ada juga expressions of apologizing. Yang mana di situ? Iya benar, I'm sorry. Apa responnya? Ya anak-anak benar, it's okay. Itu, oke anak-anak. It's all for today. Remember, apa yang sudah Mem omongkan tadi ingat dan dikerjakan. Dan kemudian anak-anak, dari beberapa pertemuan yang sudah kita lalui, Mem sudah perhatikan yang mengerjakan tugas itu tidak semuanya mengerjakan. Paling banyak itu kadang 25, ada 15, ada 11. Berusaha anak sedikit agak rajin. Kan anak-anak sering bertanya, kapan sih Mem kita belajar? Kapan sih Mem kita masuk lagi? Berarti anak-anak kepingin sekolah. Kalau kepingin sekolah, belajar. Coba Mem mau lihat, karena banyak yang belum ngumpul tugas itu. Kalau tugas tidak dikumpul, apalagi tidak membaca materi, kecil kemungkinan akan dibacanya. Memang tidak terawasi sekarang, tapi berusahalah anak-anak untuk belajar secara mandiri. Anggaplah belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Kan kepingin nak ke sekolah tuh. Kalau memang benar-benar kepingin, sekarang kan lagi dicoba. Benar tak kau kepingin mau sekolah? Coba kalau belajar di rumah tanpa ada yang ngawasi, mau tak belajar? Jadi jangan ada beberapa yang lain yang belum pernah atau yang masih belum termotivasi untuk belajar mandiri. Jangan tantangan ke depan itu akan lebih berat. Dan ingat, belajar itu adalah sebuah kewajiban. Okay, thank you my students. I think it's all for today. Goodbye my students. I hope you are okay. I hope you are able to understand our lesson today. Goodbye my students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.